Pada video kali ini kita akan bahas secara singkat mengenai update indeks global ya, yang mana kemarin atau minggu lalu berada dalam fase all time high ya. Kita lihat saat ini seperti yang saya katakan masih belum bisa menembus resisten bulanan ya, monthly supportnya, monthly resistennya, dan juga di sini ada upper trend line juga masih belum berhasil dijebol, dan 2 hari ini membentuk pin bar, kemudian kemarin membentuk bearish engulfing ya. Dan kalau kita lihat di futuresnya hari ini juga masih belum naik futuresnya. Nah, ini mulai sedikit ada gerakan ya. Tapi sepertinya masih akan kuat turun. So menurut pandangan saya DJI ada potensi untuk koreksi ya, maksimal sampai 35.040-an kurang lebih, itu maksimal sementara maksudnya ya. Tapi saat ini dia yang sedang mengetes area support 35.490. Nah, ini makanya tadi kalau kita lihat futuresnya agak keluar hijaunya sedikit karena ketahan ya oleh support area 35.529. Kita lihat lagi sekali futuresnya. Nah ya, ketahan karena di sini ada support seperti yang Anda lihat ya. Ya, ada supportnya, makanya dia sedikit hijau. Namun berapa lama kita lihat aja nanti malam ketika market Amerika buka ya. So ada kemungkinan kalau misalnya mampu menahan maka akan terjadi sideways dulu seperti yang saya gambar beberapa hari yang lalu. Namun volumenya cukup gede ya 2 hari ini, so be careful. Jadi ada kemungkinan bisa diterabas dan bisa mengetes area gap support ini. Potensi banget menurut saya. So be careful. Untuk selanjutnya kita lihat S&P 500. S&P 500. Nah, kemarin saya katakan bahwa dia masih dihadang oleh satu support, yaitu di kotak merah ini, dekat-dekat garis bintik-bintik ini, dan pas banget ya. Seperti yang saya katakan di sekitar 4.561 mulai ada reaksi setelah hari ini tadi dibawa turun sedikit kemudian terpantul naik. Ya, kita lihat moga-moga malam ini bisa melanjutkan kenaikannya, atau mungkin seperti DJI ya. DJI lebih pengaruh, kalau misalnya jebol ya nanti mungkin DJI bisa-bisa S&P-nya bisa-bisa ikut. So menurut saya kalau misalnya kotak merah ini jebol ada potensi dia ke 4.490. Kalau misalnya enggak ya mungkin dia akan sideways dulu sebelum dia lanjut naik lagi. Kemudian untuk DE40 DEX ini barusan saya tradingkan dan profit sekitar 40-50 pips karena saya lihat dia ada false breakout ya, false breakout seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Anda lihat lagi. So kemungkinan indeks Jerman ini DEX akan ngetes area 15.625an ya, garis biru ini. So mungkin tadi habis turun sedikit dia terpantul lagi, saya kira masih ada potensi untuk turun lebih lanjut. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan ngetes area dekat moving average 50 ini, kira-kira 15.545an atau dekat-dekat kotak merah yang bawah ini ya. So menurut saya masih akan ada potensi untuk koreksi turun karena biasanya DEX ini juga ikut-ikut sama Amerika. Kemudian bagaimana dengan indeks China dan Hong Kong? Kita lihat sekalian juga update-nya. Ini pas saya ada kesempatan jadi saya update sekalian indeks globalnya walaupun belum sampai seminggu. Saya katakan kemarin masih sideways dan ketahan oleh area resisten supply ya. Dan ternyata terjadilah breakdown dari range-nya ini, terjadi bearish engulfing dan sekarang sudah jebol ya, nggak kuat nahan area supply ini dan dia terpukul kembali menuju ke bawah. So kemungkinan area support yang akan dituju adalah yang pertama 25.250-an seperti yang saya gambar ini, karena ini juga dekat dengan moving average 20. So ini kemungkinan ada potensi untuk menahan harga di area 25.100 atau 25.200-an ya. Ini ada 2MA 50-20, kemudian ada demand area. Namun kalau kita perhatikan di bawah sini ternyata tadi saya baru kelihatan juga
Di sini itu ada area demand kedua. So mungkin sekali kalau misalnya tekanannya cukup kuat, kalau kita lihat di sini volumenya lumayan gede-gede 3 hari ini, walaupun agak melandai. So mungkin kalau kena support nanti dia bisa terpantul naik karena melemah kan sellernya. Ada kemungkinan support yang akan menahan adalah 25.050, atau kalau kita ambil round numbernya ya bolehlah 25.000 ya. Jadi mungkin sekali dia akan ketahan di area sini sampai sini, bisa-bisa sore ini dia sampai sini ya, sore atau malam ini, atau mungkin besok pagi kena sini baru dia terpantul ke atas ya. Itu untuk HSI. Kemudian ada China. So bila Anda mau sell, Anda bisa cari pullbacknya sedikit di time frame yang lebih kecil. Anda cari pullbacknya sedikit, kemudian Anda bisa sell ya. Kalau nggak salah sih sekarang di H4 itu dia kena MA 200. Oh belum ya, jadi MA 200 nya juga ada di support ini pas. So ada kemungkinan banget bahwa area inilah yang akan nanti dituju 25.100-an atau 25.200, dan area ini yang akan menjadi pertarungan selanjutnya antara buyer dan seller. Kemudian kalau kita lihat H1, nah sudah breakdown dari moving average 200 nya. So kalau Anda mau trade, Anda boleh cari reversal pullback-nya sedikit, kemudian Anda bisa sell ya, sell dengan stop loss di atas MA20-nya atau di atas puncak tingginya ini ya. Moga-moga aja dia nyampe target di sekitar 25 ribuan tadi yang saya sebutkan. Oke, itu untuk HSI ya. Kemudian untuk sudah hampir pasti turun menurut saya ya. Sorry. Hampir pasti 90% dia akan drop ke area itu. Kemudian untuk China A50, China A50 juga drop ya, juga drop hari ini dan masih belum mampu mantul terlalu kuat dari MA20 nya. Kita lihat aja apakah doji ini ditembus ke bawah atau terjadi reversal ya, nggak lama lagi. Jadi kemarin yang saya ngomong bahwa dia akan ngetes area 16.017 ya, dan benar didatengin areanya. Moga-moga aja ini nggak tembus ke bawah. Jadi sementara HSI masih menunggu menuju area tahanan, kalau China sudah berada di area tahanan ya, sedang bertarung bull dan sellernya. Sebentar ya. So sekarang terjadi pertarungan di sini. Kita lihat apakah besok pagi kalau pasar regional dan China yang dibuka, apakah dia bisa naik atau malah drop ke bawah ya. Kita lihat aja besok pagi. Malam ini futuresnya masih jalan ya. So berikutnya adalah HSI tadi sudah. Kita lihat Indonesia ya, karena kita trading saham Indonesia. Nah, seperti yang saya gambar dan tadi saya sebut di grup bahwa IHSG akan menuju level 25.511, dan Anda lihat sendiri sekarang dengan mata kepala Anda sendiri dan dengan ya mata kita bersama ya, kita saksikan sama-sama bahwa ini pas banget ya di area 25.500 di area 6.511 ya. Dan mulai ada reaksi pantulan kan setelah menyentuh support. Nah, ini adalah kekuatan dari price action ya saudara-saudara. Teman-teman, apabila Anda gambarnya betul dan Anda belajar dari guru yang benar, belajar dengan tepat, itu Anda bisa mempunyai analisa dan prediksi dengan probabilitas yang lebih baik. Ya, saya sarankan Anda benar-benar belajar price action ya. Jadi saat ini IHSG sedang menguji area support atau area demand dan sekaligus moving average 20 yang merupakan area support 6.511. So prediksi saya kemungkinan besok akan terjadi reversal, walaupun tidak ada jaminan seberapa besar reversalnya, tapi setidaknya akan ada reaksi pantulan ke atas. So moga-moga ini adalah kelanjutan dari uptrend yang kita harapkan IHSG bisa mencapai 7.000 dan seterusnya ya. Itu moga-moga aja.
So setidaknya saya kira ada potensi akan ada pantulan lah, kecuali kalau misalnya terjadi sentimen yang kurang baik dan momentumnya drop banget. Itu sebabnya kita tunggu nanti US malam ini bagaimana. Kalau misalnya drop, ya kemungkinan ini akan dites ke area support 6400-an ya. Tapi kalau misalnya naik, kemungkinan dia akan langsung instantly mantul dari permukaan kotak ini dan juga moving average 20 nya ini ya. Tapi kalau enggak ya mungkin akan mendelep sedikit baru kemudian dia naik. Moga-moga aja keluar kotak hijau yang kayak gini ya, walaupun sedikit gini, dan moga-moga terjadi pantulan yang cukup kuat ke atas untuk besok ya. Moga-moga kita harapkan. Penentunya adalah nanti Amerika malam ini, apakah dia naik. Dan tadi S&P-nya itu ada yang nyentuh area support tuh. So kalau misalnya dia mantul, ya ada kemungkinan IHSG besok bisa terpengaruh mantul kayak gini ya. Moga-moga ya. Moga-moga nggak sampai bawah sini deh. Ya moga-moga sedikit aja gini. Ya itu kemungkinannya karena dia sekarang berada di dalam zona support. Ya, tapi kalau nanti malam misalnya suddenly Amerika dropnya kenceng ya itu bahaya. Bisa drop, bisa-bisa dia tembus bawah ini. So kita harapkan dan kita tonton aja sama-sama karena banyak yang sudah mendekati support. Tadi China dekat support, Hang Seng sedang menuju support, S&P sudah bertarung di support, kemudian DJI juga berada di support. Kemudian untuk DAX juga sedikit sebentar. Kalau DAX juga terkena sebentar ya. DAX tadi DAX juga mendekati support garis biru ini. So moga-moga nggak turun terlalu dalam ya, dan moga-moga memberikan impact yang baik untuk indeks komposit yaitu IHSG ya. So review sekilas sekian dulu ya. Moga-moga ini boleh menjadi pandangan yang berharga bagi Anda yang trading indeks saham global dan juga trading indeks saham Indonesia. Oke, selamat sore dan salam profit. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.